Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksi Juliana, NIM 19304090, Prodi Manajemen Dakwah 1956C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, MK Manajemen Pondok Pesantren dan Madrasah. Dosen pengampu Bapak Antoni Erzal MPDI. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami kelompok 7 berjudul Manajemen Pondok Pesantren, Pengertian Jenis Ruang Lingkup dan Urgenisasi. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman saya yang bernama Rismawati. Baiklah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian manajemen pondok pesantren. Menurut Muhammad Manulang, tergantung pada 3 arti, yaitu 1. Manajemen suatu proses. 2. Manajemen sebagai kualifikasi orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. 3. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Adapun juga menurut secara terminologi mempunyai banyak pengerti yang berbeda daripada fakar dan fakar manajemen. Di dalam pondok pesantren pasti mempunyai manajemen pendidikan. Nah, di sini saya akan lebih memperjelaskan manajemen apa sih. Manajemen pendidikan yaitu suatu sistem pengelolaan dan penataan dan sumber daya pendidikan. Adapun juga pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran. Istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini gabung menjadi pondok pesantren. B. Jenis-jenis manajemen pondok pesantren terbagi menjadi 2. 1. Manajemen pondok pesantren tradisional. 2. Manajemen pondok pesantren modern. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati, NIM 19305066. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu bagian C, ruang lingkup hubungan pondok pesantren dengan masyarakat. Dalam pembinaan akhlak, hubungan pondok pesantren dengan masyarakat memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pondok pesantren yang bersangkutan dan pembinaan akhlak masyarakat pada kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ruang lingkup sasaran pelaksanaan hubungan pondok pesantren dengan masyarakat dalam pembinaan akhlak tersebut dapat dirinci menjadi 3 macam kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok orang tua wali santri, dapat dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok melalui perkumpulan organisasi mereka, yaitu komite pesantren atau majelis pesantren. Dalam hal ini, pondok pesantren dan orang tua wali murid dapat membahas kebutuhan-kebutuhan pondok pesantren dalam kaitan dengan pendidikan atasannya anaknya. Yang kedua, masyarakat umum, yaitu melakukan hubungan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pameran bazar, kerja bakti, dan sebagainya. Yang ketiga, instansi, khususnya dunia usaha. Hubungan pondok pesantren dengan masyarakat pada kelompok ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melakukan praktek kerja lapangan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan umpan balik relevansi program-program yang dapat dilakukan dengan kebutuhan dunia usaha, serta menjadi konsultan bagi anggota masyarakat yang terutama sebagai pembimbing dan panutan umat Islam menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat besarnya tugas yang harus dipikulnya, maka sangat diperlukan kehadiran seorang pemimpin atau kiai yang berkemampuan memadai, berpemandangan luas jauh ke depan beserta dekat dengan warga masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga mampu membawa mereka ke arah perubahan yang semakin maju.
berpemandangan luas, jauh ke depan beserta dekat dengan warga masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga mampu membawa mereka ke arah perubahan yang semakin maju sifatnya dan mengantarkan untuk mencapai masyarakat sejahtera lahir dan batin. Menerjemahkan ide-ide pembangunan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. D. Urgensi manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Manajemen pendidikan sudah tertata dengan baik dan membumi, niscaya tidak akan lagi terdengar tentang pelayanan sekolah yang buruk, minimnya profesionalisme tenaga pengajar, sarana prasarana tidak memadai, pungutan liar, hingga kekerasan dalam pendidikan. Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses aktivitas, penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Menurut Rushan 1992, ada beberapa hal penting dilaksanakan terus-menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, yaitu yang pertama, merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai personil lembaga pendidikan. Yang kedua, atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan. Yang ketiga, menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil. Yang selanjutnya, menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur, dan petunjuk pelaksanaan lainnya. Selanjutnya, uraian jabatan dan merumuskan rencana skala pengkajian. Yang selanjutnya, memilih para staf pelaksanaan, administrator, dan melakukan pengawasan. Yang selanjutnya, anggaran dan mengamankan. Dan yang terakhir, menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Zikir, pikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.